Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Yesus Putramu hadir di Nazaret. Ia membuat orang dapat kembali kepadamu. Ia membuat orang dapat mendatangi kehadiran-Mu, juga membuat mereka lega. Kami mohon agar kami pun setiap hari menyadari kehadirannya dalam hidup kami, yang membimbing kami menuju keselamatan. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudari-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan takut dan gentar. Bahkan ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikannya kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikan kepada pejabat. Lalu Ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf?
Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar tentang yang telah terjadi di Kapernaum.' Yesus berkata lagi, 'Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu.' Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, di salah satu paroki yang saya layani ada kebiasaan penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria La Salette. Pada suatu saat ketika paroki itu mengadakan Triduum untuk menghormati Bunda Maria La Salette, ada kabar bahwa patung Bunda Maria itu mengeluarkan air mata. Kemudian disebarluaskan, juga dimuat di koran lokal, dan patung itu difoto kemudian dicetak, dibagi-bagikan kepada orang lain. Banyak orang datang ke gereja itu dan mereka ingin menyaksikan mukjizat tanda petik yang ada waktu itu. Bapak Uskup waktu itu mengatakan bahwa kita mesti menghayati iman yang biasa-biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah mengharapkan yang spektakuler terjadi. Rupanya demam mukjizat terjadi di kota Nazaret. Mereka ingin Yesus membuat mukjizat seperti di kota Kapernaum. Buktinya adalah mereka ingin melemparkan Yesus ke tebing itu supaya terbukti Yesus tidak celaka atau cedera. Tetapi itu tidak terlaksana. Ketika demam mukjizat terjadi, maka hilanglah sumber mukjizat itu. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal harian kita yang kecil-kecil di mana Tuhan hadir dan kita ingin hal-hal yang spektakuler terjadi. Kita juga bersyukur pagi ini menghayati Yesus yang menyatakan diri di kota Nazaret sebagai yang diurapi, yang membuat orang dapat kembali kepada Tuhan. Itu gambaran dari tawanan yang terbebaskan. Ia juga dapat membuat orang memandangi kehadirannya. Dari kelompok orang-orang buta yang bisa melihat kembali. Ia juga membuat hatinya plong, dari tertindas menjadi tidak tertindas. Marilah kita mohon agar Yesus hadir sebagai yang terurapi dalam hidup kita, dan kita hayati kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang biasa-biasa saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Yesus menjelaskan dirinya sebagai Mesias yang menyatakan bahwa tahun rahmat-Mu telah datang. Ia hidup di tengah-tengah orang banyak, memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, mengusir setan, juga memilih para murid untuk bisa membuat banyak orang dilayani.
Semoga kami setiap hari mampu menyadari kehadirannya dalam hidup, dalam suka duka perjalanan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.